luar negeri di Arab Saudi ada halal bihalal. Maaf memaafkan, tak ada. Ini zaman halal bihalal ini waktu Indonesia merdeka itu tahun 1945. Lalu 1948, 3 tahun Indonesia itu sudah merdeka. Para elit-elit politik itu mulai apa? Mulai menjatuhkan kawannya, mulai sikut menyikut, mulai menjatuhkan, mulai menyakiti, mulai iri hati, mulai bertengkar. Lalu Insinyur Soekarno ini panggil para ulama dan kiai. Ada ketua Nahdlatul Ulama waktu itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dipanggil oleh presiden waktu itu untuk menyatukan hubungan antara para elit politik. Dibuatlah silaturahim. Apa kata presiden waktu itu? Silaturahim itu basi kata-kata itu. Akhirnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tadi buatlah kalimat bahwa bertikai itu haram, bahwa bertengkar itu haram, saling menjatuhkan itu haram. Untuk menjatuh dan menyatukan yang haram-haram ini, maka dipertemukan dan dibuatkanlah halal bihalal. Itu sekilas cerita bahwa kenapa halal bihalal itu terjadi, karena untuk mempersatukan para elit-elit politik. Tapi alhamdulillah kita pada siang hari ini dan sore hari ini kan tidak ada saling sikut menyikut dah. Tak ada yang nak kita kejar, tak ada yang nak kita jatuhkan. Malah kita akan mempersatukan melalui halal bil halal dan arisan keluarga yang ada di kampung tapi yang ada di Jambi ini. Itu yang pertama. Lalu apa kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti setelah kita melewati hari raya Idul Fitri, kita telah melewati ibadah puasa 1 bulan penuh. Nanti suatu saat kita pun akan dipanggil dan menghadap kepada Allah. Siapa yang menjaminkan bahwa kita pada sore hari ini, bahwa hidup kita ini bisa sepanjang masa? Yang dikatakan oleh Rasulullah, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Apabila suatu saat nanti kita akan dipanggilkan oleh Allah, tak akan bergeser pun sedikit pun telapak kedua kaki kita sebelum hatta yus'ala an arba'in hisanin. Sebelum ditanya tempat tentang 4 hal dan 4 perkara ini. Tidak keempat-empat ini kita uraikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nanti sudah menghadap kepada Allah akan ditanya tentang 4 hal. Apa yang pertama? An umrihi fima afnahu. Umur kita ini kita habiskan kemana selama ini? Ada umur yang diberikan oleh Allah 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun. Rata-rata umurnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu berkisar 63 tahun. Jadi kalau saya sekarang ini umur 55 tahun, jatah hidup saya itu mulai hitung-hitung berkurang. Apalagi orang tua kita berapa umur Pak? 64 tahun. Lah dikasih bonus 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Engkau yang dipanjangkan oleh Allah usia dan umurnya, tapi dengan umur dan usia itu kita perbuatkan untuk kebaikan, itulah sebaik-baiknya manusia yang hidup di atas dunia ini. Jadi apa? Di saat itu Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kenapa setiap ingin mencabut nyawa seseorang itu tak pernah kasih informasi dan pemberitahuan terlebih dahulu? Asal cabut kata Allah kun fayakun, dicabut oleh malaikat maut, mati dan meninggal.
komplain Nabi Yakub itu kepada malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Wahai Nabi Yakub, siapa bilang bahwa saya tidak pernah memberikan pemberitahuan sebelumnya? Tapi sesungguhnya Allah telah memberitahukan, malaikat maut pun telah memberitahukan bahwa yang namanya mati, umur dan usia yang masih hidup saat ini sudah aku beritahukan. Apa bentuk pemberitahuan kita? Yang pertama, pemberitahuan antara kita adalah manusia sebelum dicabutkan ajalnya, yaitu tentang rambut. Waktu kita masih muda, rambut kita kan hitam kalau nih. Tapi kalau sudah berubah masuk umur 50-40 tahun ke atas, berubah menjadi putih. Kalau sudah menjadi putih, itu tanda-tanda ajal, usia, umur sudah dekat. Itu bentuk pemberitahuanku kepada malaikat, kata Nabi Yakub alaihissalam. Jadi orang yang sudah berubah dari rambut hitam menjadi rambut putih, itu tanda-tanda usia itu sudah dekat kepada Allah. Jadi jangan apa berpikir lain-lain. Hati-hati orang yang sudah rambut putih, dekat lagi, sebentar lagi. Tapi jangan sombong juga orang yang berambut hitam. Saya kan masih muda, masih rambut hitam. Tak mungkin Allah akan cabutkan walaupun rambut hitam masih muda. Tidak ada jaminan. Sesungguhnya rambut hitam, rambut putih bisa jadi rambut hitam lebih dahulu dibandingkan dengan rambut putih. Tidak ada jaminan oleh Allah. Makanya semuanya itu akan disiapkan. An umrihi fima afnahu. Maka umur kita itu akan kita habiskan kemananya dan selama ini. Itu yang pemberitahuanku, kata malaikat maut kepada Nabi Yakub. Yang kedua, pemberitahuanku wahai Nabi Yakub, di saat umur kita diberikan oleh Allah, yaitu pertama pendengaran. Kalaulah masuk usia lah tua, pendengaran inilah berkurang. Datuk, kalau dipanggil sekali lah dah dengar lagi. Dipanggil 2 kali tak juga dengar. Dipanggil 3 kali baru masih kuat. Kalau ada dengar lagi, berarti tanda pemberitahuanku kita telah tua. Waktu masih muda, dipanggil sekali, cepat sekali kita tangkap. Kenapa? Pendengaran itu masih kuat. Itu pemberitahuanku yang kedua. Yang ketiga, pemberitahuanku kepada wahai malaikat, wahai Nabi Yakub, yaitu gigi. Gigi ini kalau masih muda, apapun makanan yang keras-keras pasti bisa dimakan. Kacang itu pun juga bisa dimakan waktu masih muda. Tapi kalau masuk usia umur lah 50-60 tahun, makanya makanan ini lembut-lembut galonya. Tak ada yang keras ini. Kena milih-milih. Gigi yang tua-tua itu milih. Kenapa? Berarti tanda usia umur kita lah hampirlah dekat dengan kematian. Itulah yang ditanyakan oleh Allah. Lan tazula qadma abdin yaumal qiyamah. Yang pertama tentang umur dan usia, kemana kita habiskan. Yang kedua, kita sampai 2 bu. Yang 2 terakhir tutup. Yang kedua, an malihi min aina iktasabah. Tentang harta benda kita itu, dari mana kita dapatkan, wa fima anfaqah, dan kemana akan kita belanjakan. Tadi pengurus daripada IK3B ini menyampaikan bahwa, Pak Ustaz, kami ini ada 5 kampung. Dalam 5 kampung itu kami pertemukan. Dari 5 pertemukan itu kami bangunkan. Bangunkan apa? Musala, langgar yang ada di kampung. Semua harta benda yang punya lebih di sini disampaikan, disalurkan. Nanti pas lebaran nanti kami salurkan ke kampung kami. Nanti suatu saat kami balik kampung, nanti kami melihat bahwa inilah impak bagian sedekah yang kami bangunkan dengan sifat sosial IK3B ini. Jadi apa? Waktu itu Rasulullah SAW, dia asik berdiskusi bersama istrinya Siti Aisyah di rumah. Lalu Rasulullah itu lagi asik berkomunikasi dengan istrinya di rumah. Datang seorang pengemis ngetuk pintu rumahnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya ini fakir miskin, seorang pengemis yang sudah 3 hari tak makan. Kira-kira mau tak Rasulullah berikan makanan kepadaku karena aku ini dalam keadaan lapar? Apa kata Rasulullah? Tidak ada makanan di rumah, tidak ada minuman yang di rumah.
Apa kata Rasulullah? Wahai istriku Aisyah, ambilkan pakaianku yang baik, yang bersih, yang elok, berikan kepada pengemis yang berdiri di rumah pintu rumah Rasulullah tersebut. Lalu Aisyah itu ambilkan pakaiannya Rasulullah, ia berikan kepada seorang pengemis yang berdiri di depan pintunya. Bangga seorang pengemis itu mendapatkan pakaiannya Rasulullah. Setelah mendapatkan pakaian Rasulullah, si pengemis itu berlari di tengah-tengah pasar kota Madinah. Samping Masjid Nabawi itu ada pasar, namanya Pasar Madinah. Disitulah pengemis itu berlari dan mengatakan, wahai masyarakat yang ada di pasar, sesungguhnya saya mendapatkan pakaiannya Rasulullah. Rasulullah berimpak bersedekah berupa pakaian. Ia berikan kepada aku. Lalu akan aku jualkan pakaian ini dengan harga yang mahal. Barang siapa di antara warga masyarakat yang ada di pasar yang ingin membelikan pakaian Rasulullah, akan aku jual waktu itu. Kebetulan di pasar itu ada orang tua. Orang tua buta kaya. Dia punya seorang budak. Wahai budakku, kamu pergi ke pasar, belikan apa yang dijualkan oleh pengemis tadi. Berapapun harganya, belikan. Kalau engkau bisa membelikan pakaian yang dijualkan pengemis tadi, maka engkau akan aku merdekakan, kata si tua buta kaya yang ada di pasar. Lalu budak ini berangkat membelikan pakaian itu. Dengan harga yang mahal ia belikan. Lalu si budak itu sampaikan, wahai majikanku buta kaya tua, aku telah membelikan pakaian yang dijualkan oleh pengemis tadi dengan harga yang mahal. Ini bajunya, ini pakaiannya. Lalu si buta tua kaya tadi mendapatkan pakaian yang dibelikan oleh budaknya tadi. Dia menadahkan tangan di tanah haram. Di tanah haram, tanah yang suci, tanah yang di saat itu diterima segala apa yang kita doakan dan kita mintakan. Diangkatkannya tanganku, ya Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ya Allah, kalau Allah kita berkehendak, tak ada satupun yang bisa menghambatkan. Ya Allah, di tanah haram ini, di tanah suci ini, melalui pakaiannya Rasulullah, aku husapkan mataku, angkatkan dan bukakan mataku yang buta ini, supaya saya bisa melihat di hadapan Allah. Setelah pakaian yang diusapkan di mata si buta tua kaya, maka mata buta tua kaya tadi terbuka secara pelan-pelan karena pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Si buta tua kaya tadi itu langsung menghadap Rasulullah. Pakaian yang ia belikan ia hadiahkan kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pakaian yang aku jual tadi aku hadiahkan kembali kepada engkau. Apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku Aisyah, coba lihat. Pertama, pakaian yang aku berikan kepada pengemis, pengemis bisa menjualkan dengan pakaian yang mahal. Akhirnya si pengemis itu menjadi orang yang kaya raya. Si budak bisa membelikan pakaiannya Rasulullah. Si budak itu pun dimerdekakan oleh orang tua buta kaya. Orang tua buta kaya pun itu karena dihusapkan pakaiannya Rasulullah, kebutaannya itu dibukakan oleh Allah di tanah yang haram tadi. Lalu hadiahkan kembali kepada Rasulullah. Pakaian yang dijualkan diberikan oleh Rasulullah kepada pengemis itu kembali pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang yang menafkahkan sebagian daripada harta benda. Hari ini kita membangunkan masjid musala di kampung. Besok Allah akan lipat gandakan semua apa yang kita berikan itu dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, yang dijanjikan oleh Allah. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sana bila fi kulli sunbulatin mi'atun habbatin wallahu yudaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mengeluarkan harta benda di jalan Allah itu bagaikan setangkai padi. Tiap-tiap tangkai padi tumbuh 7 tangkai. Setiap 7 tangkai tumbuh 100 biji. Begitulah Allah melipatkan ganjaran-ganjaran kepada yang ia kendaki. Allah maha luas karunia, maha luas lagi maha mengetahui. Ma naqasat sadaqatun min malin. Tak akan pernah habis harta benda kita kalau kita pun itu nyumbang 1 semen, 1 sak semen 200.000. Tak akan pernah habis harta benda kita kalau kita membagikan sebagian daripada harta itu. Makanya pasti akan berbalik dan kembali kepada kita semuanya. Insya Allah
melalui pertemuan ini, IK3B ini akan bisa membangunkan masjid musala sesuai dengan harapan-harapan yang kita harapkan, sesuai dengan niat dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah niat kita semuanya. Semoga pertemuan ini kita adalah pertama adalah mempereratkan hubungan halal bihalal di antara kita. Mungkin ada yang retak, maka hadis Rasulullah katakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi. Barang siapa yang senang dan suka dan ingin minta rezeki yang luas, wa an yunsa'alahu fi asarihi, minta ditangguhkan pula ajalnya, maka fal yasil rahimahu, sambungkanlah hubungan silaturahim ini. Minta umur panjang, minta rezeki luas, sambungkanlah hubungan silaturahim antara kita. Apabila silaturahim itu tersambung, dalam hadis Rasulullah, la yadhulul jannatu qati'ur rahim, tak akan pernah masuk pintu surga, tak akan pernah masuk ke dalamnya orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Apabila hubungan silaturahim itu tersambung, insya Allah tasa'alu nabihi wal arham, innallaha kana alaikum raqiba. Apabila silaturahim ini tersambung, Allah pasti akan menjaga kita dan mengawasi kita semuanya. Semoga pertemuan dan hikmah yang singkat ini memberikan makna kepada kita semuanya, dan tetap kita selalu gemar berinfak dan bersedekah, sambung hubungan silaturahim, dan kita tetap membangun masjid. Insya Allah Allah akan bangunkan pula baitan fil jannah, rumah di surga nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.